di Danau Tawar di Aceh. Wartawan katanya itu nyorot. Tahu timbul waktu apa tenaga dia nyorot. Padahal waktu dia pertemuan itu nggak ada. Satu saat itu masuk koran katanya orang di kita dulu. Itu dia saat nyorot itu timbul naga itu. Nah, kena merah itu. Sampai sekarang ada tuh, Bu ya? Ada, tapi lampu kan dalam lautan itu. Itu orang sakti yang petapa-petapa tuh mewujudkan diri, Bu ya? Nah, iya, jadi itu semua kalau naga ini kalau sudah apa dia lari ke lautan semua. Sudah menjadi di darat ini lari dia ke lautan. Mungkin Tuhan. Kenapa hewan naga ini menjadi simbol atau seperti kebanggaan bagi orang Cina, Tuhan? Iya. Jadi maka dijadikan orang itu simbol naga itu. Karena termasuk naga itu adalah binatang yang sakti. Nah, jadi begitulah dia menunjukkan lambang dia itu. Lambang-lambang yang sakti. Nah, itu maka kalau orang Cina ini dia adalah menunjukkan kesaktiannya. Itu orang Cina ini. Itu maka dia mengambil lambang itu. Serupa macam seperti negara kita mengambil lambang Garuda kan? Karena tidak ada imbang itu Garuda itu. Burung Garuda itu tidak ada imbang burung yang lain. Itu maka dia mesti ada kawannya itu Garuda naga itu pakai nenar. Lambangnya kan nenar kan? Nah, itu tak ketinggalan itu. Naga itu sama naga itu. Naga itu menunjukkan tanda dia kesaktiannya. Sudah itu yang kedua nenar. Betul. Jadi lambang daripada nanas itu dia akan mana saja tercapai itu. Nah, itu sebentar saja dia nanti menjadi apa? Berkuasa dia semua. Nah itu sebentar saja dia nanti berkembang aja kan. Macam seperti nanas itu. Oh, diisi barang ibaratnya gitu. Jadi arah hati nanti daerah itu dikuasai dia semua gitu. Ini juga. Jadi menunjukkan perjalanan ilmu hakikat itu. Maka dilambangkannya seperti itu. Itu yang punya kita atau orang itu dulu? Punya lambang kita atau orang? Orang itu dulu yang punya. Itu nampak-nampaknya bahkan macam dalam pandang apa itu? Puasa khusus, al khusus. Nah, ada 3. Puasa khusus ini mempuasakan anggota yang 7, itu hukumnya juga berpuasa. Nah, itu yang ketiga itulah mempuasakan hati. Nah, itu supaya tidak mengingat wujud yang dijadikan. Nah, gitu. Jadi hati itu memandang kepada wujud yang menjadikan. Nah, itu puasanya. Maka tidak membayar puasa lagi dia kalau meninggalkan misalnya puasa di bulan Ramadan ini, ataupun perempuan yang sedang hamil, yang kedatangan bulan, ataupun yang menyusukan. Nah itu apa bah? Anak kecil yang baru lahir misalkan pagi atau subuh lah, atau subuh menjelang
menelang kita salat Aid. Itu bayar fidyah juga tu, Pak? Enggak. Enggak ada. Nah, yang siapa? Yang si anak tadi orang Si anak enggak, namun kena fitrah aja. Oh ya, kena fitrah. Kena fitrah kena. Karena kan masih ada di itu waktu fitrah lagi kan? Iya, kena. Kalau yang meninggal belum puasa itu Pak, kena juga fitrah Pak? Enggak. Enggak kena fitrah. Itu maka ada orang itu yang menceritakan dia misalnya 15 hari puasa dia sudah berfitrah. Iya. Tapi dibilang dia, nah ini fitrahku kata dia kan. Iya. Kalau sampai umurku nanti ke 1 Syawal maka ini adalah sedekah wajib. Inilah untuk fitrah. Tapi apabila tidak sampai umurku nanti ke 1 Syawal, ini fitrah menjadi sedekah sunat. Ada orang yang bilang begitu. Fitrah ini untuk orang masih hidup ya? Iya, yang hidup. Kalau bayi dalam kandungan Tuan? Tidak kena. Enggak. Tidak. Wah, izin Tuan. Mau ini Tuan. Apa? Fidyah istri saya Tuan. Oh, iya. Berapa hari itu? 3 bulan Tuan. Tidak boleh. Ya. Katan, ini berapa? Ada kalender Pak? Kalender. Kalender tanggalan. Beras. Ada yang di dalam itu aja. Oh. Ada yang baru perlu dibawa lagi. Itu untuk kuliah juga tadi. Bukan ini. Ini yang sudah mengikat dari Oh, ini diikat dari. Iya, Pak. Diikat ke kain dari sana. Bukan. Kalau ini beras, dia Iya. Bisa jualkan beras sebanyak 30 ribu untuk kuliah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima baqaita wa jallahu laka tahura. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun wa tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa wajina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Saya izin ya. Iya. Menyambung
perjalanan saudara saya itu yang tadi kan, itu mendapat kesimpulan saudara saya itu bahwa dia menyimpulkan istri belum tahu lagi kemungkinannya perjalanan ini itu aneh. Iya. Berarti di situ apa yang dibuat oleh suami tadi atau kepada istri itu kan istri kan nggak tahu duluan ya. Iya. Berarti suami yang mengerti. Iya. Nah, maka dijalankannya perintah itu. Iya. Iya. Termasuk seorang anak kepada ibu. Ibu yang tak mengerti perjalanan ini dan dia tak pernah menuntut ilmu, datang si anak tentu membayarkan fitrahnya kepada yang mengerti tentang fitrah. Iya, betul. Jadi yang saya tanyakan Tuhan, macam mana kalau orang lain ataupun saudara kita yang lain ingin kita membayarkan fitrahnya, apakah ini bisa Tuhan? Bisa. Bisa Tuhan? Bisa. Soalnya keikhlasan kita kan. Oh, keikhlasan kita ya. Itu keikhlasan kita. Bisa. Siapa saja yang kita maksud bisa. Walaupun dia mengatakan tidak mau Tuhan ya. Iya. Karena kita mengerti. Karena dia tidak paham kan. Tidak paham itu Tuhan. Karena fitrah ini apabila tidak terbayar kita, maka timbullah sial badan. Pada diri Tuhan ya. Itu jatuhnya dia. Iya. Itu. Jadi itulah kifaratnya. Menjadi sial badan. Sial badan Tuhan ya. Itu. Tapi niat baik kita ternilai dari Tuhan ya. Iya. Kalau itu pernah baru-baru ini saudara saya ajak Tuhan mengenai fitrah. Saya tanya kemana kamu fitrah? Saya ke sana ya. Saya cerita masalah fitrah. Dia tak paham. Apa masalah fitrah itu? Apakah bisa kita yang mengerti mengantarkan fitrah dia itu yang saya tanya tadi? Iya. Sebenarnya yang fitrah itu diri kita. Diri kita. Diri kita yang fitrah itu. Ini beras ini cuman hanya pengganti. Iya itu diri kita. Pengganti diri kita. Iya pengganti diri kita. Pengganti diri kita. Jadi karena kita itu dihukumkan oleh Allah, kita itu berdosa. Melakukan kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, baik banyak perbuatan, perkataan ataupun pandangan dan pendengaran. Ini untuk jasmani ini. Jadi itulah nilainya tubuh kita ini, daging, darah, tulang, itulah 27 itu. Itulah pengganti sekujur tubuh kita itu, yang 27 itu. Maka itulah yang kita serahkan kepada Allah. Jasmani itu. Iya, jasmani itu. Itu maka kita serahkan itu kepada Allah, maka Allah yang menerimanya itu. Baru dari Allah. Itu dengan diri yang penuh dengan keberkatan dan kesucian. Itu. Jadi kita untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang dengan keadaan diri yang penuh berkat dengan kesucian. Itu maksudnya itu. Jadi apabila tidak kita serahkan kepada Allah, ya tetap diri kita itu tidak berganti. Gitu. Jadi setiap tahun diganti Allah diri kita itu. Itulah dengan menyerahkan 2 kilo 7 berat itu. Itulah nilai diri kita. Itu. Maka kembalilah diri kita itu ganti dengan yang suci. Itu maka seperti yang baru dilahirkan oleh kandungan ibunya katanya. Oh, bukan rohani yang disucikan Tuhan. Bukan, jasmani. Itu maka apabila tidak kita keluarkan maka sial dia. Jasmani itu. Itu ada saja itu apanya. Kalau sudah sial kan banyak masalahnya itu. Jadi untuk usaha dua ini terpampung. Itu maka sudah jelas di sana Rasulullah menerangkan untuk penerimaan itu ajarakallahu bima ataita. Itu kata Rasulullah, diterima Allah barang yang kamu berikan. Itu yang kita berikan itu. Beras tadi kan diterima Allah. Itu sudah diterima Allah. Wa baraka fima ataita. Kan dijadikan Allah keberkatan. Itu. Kemudian wa Allahu lakatahu.
dan diberikan Allah untuk pensuci. Pernah saya mendengar pendapat ini, tadi pun ada sedikit atau kurang paham. Sebab yang disucikan diri pendapat dari Tuhan. Ada diri ini kan ada empat diri. Ya. Jasmani, rohani, nurani, Ya. rabani. Ya. Di situ kalau diri jasmani katanya, tentu mensucikannya secara syariat. Ya. Rohani mensucikannya dengan apa? Jadi pembahasan saya tadi, saya pikir itu rohani yang disucikan. Bukan. Rohani mensucikannya itu bayat. Bayat itu. Iya, itulah penyerahannya kepada Allah. Di situlah saat kita menyerahkan kembali diri kita itu kepada Allah. Itu rohani itu. Bayat itu. Nah, maka disucikan Allah lah sekalian dosanya. Karena dikembalikan kepada Allah. Oh, berarti penyerahan cerita paham tadinya, siapa yang bisa mensucikan diri itu, ke situlah wadah penyerahan. Iya, itu. Itu maka itulah yang disukai Allah, yang disenangi Allah. Wadahnya tepat itu wadahnya. Iya. Orang yang dapat mensucikan diri itu ya. daripada segala dosa. Kalau nurani itu memang sudah suci dia. Kalau nurani. Nurani memang suci. Itu yang suci. Kalau rabbani itu maha suci. Rohani belum. Nah, rohani itulah yang berdosa tadi. Itu yang berdosa ya. Nah, itu. Sama jasmani ya. Jasmani. Jadi mensucikan jasmani ini jangan fitrah. Itulah jangan melaksanakan puasa. Mensucikan rohani itulah serahkan diri kepada Allah, itulah cara berbakat dia. Itu hari punya. Maka sudah kita serahkan diri rohani kita itu kepada Allah, maka kemudian diserahkan Allah kepada Rasul untuk mengasuhnya, untuk membuainya. Itu maka dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal mahdi ila lahdi, ilmu dari buayan hingga keluar. Itu. Izin tuan. Iya. Siang tadi saya ada cerita sama teman mengenai zakat ini tuan. Saya bilang saya mau ke Tanjung Pura untuk bayar zakat fitrah. Iya. Kenapa harus ke sana katanya? Enggak yang dekat sini. Kan yang lebih baik kepada lingkungan sekitar kita katanya. Iya. Iya betul juga saya bilang. Tapi kalau kita bayar fitrah ini kan untuk mensucikan diri. Yang bisa mensucikan itu tentunya diri yang suci saya bilang. Iya. Makanya saya ke sana. Nah, terus dia terangkan itu tadi tuan. Menurut pandangan dia syariat kan yang baik itu di lingkungan sekitarnya. Iya. Atau kepada saudara-saudaranya itu. Jadi yang sebenarnya bagaimana tuan? Iya. Betul itu. Jadi itu kitalah sama nama arah kada, maka sudah dijelaskan di sana. Berikanlah. Nah itu fitrah tadi ataupun di itu kepada fi'yatun ta'amu miskin. Itu yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada orang fakir miskin.
itu. Yang mana fakir miskin? Menurut pandangan kita, fakir miskin orang yang tak punya harta kan? Itu bukan, itu orang susah. Itu orang susah namanya tak punya harta. Fakir miskin dia tak punya milik apa-apa. Itu dikatakan fakir miskin. Jadi sesuai dengan yang diterangkan oleh Rasulullah, la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun fi hakikati ilafah. Nah, jadi tidak merasa ada selain daripada Allah, tidak merasa kuasa selain daripada Allah, tidak ada merasa berkehendak selain Allah, tidak ada merasa mengetahui selain Allah, tidak merasa hidup selain Allah, tidak merasa mendengar selain Allah, tidak ada merasa melihat selain Allah, tidak ada merasa berkata-kata selain daripada Allah pada hakikat. Nah itu, jadi berarti orang hakikat itu yang berhak. Bukan orang syariat. Kalau syariat orang yang tak kenal dengan Tuhannya. Nah itu, kalau orang syariat tidak mau menuntut ilmu hakikat 1000 tahun lamanya dia menuntut ilmu, tetap dia tidak bertuhan. Karena Tuhan tidak bisa dikenal dengan ilmu syariat. Karena bisa dikenal Allah itu dengan ilmu hakikat. Kalau tadi ilmu hakikat tak kenal dengan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau terkenal kepada Tuhan, kita serahkan kepada mereka, tak sampailah kepada Tuhan penyerahannya. Jadi tak dapatlah kita menerima pembalasan dari Allah, keberkatan dan kesucian. Nah itu. Mohon izin Tuan. Iya. Jadi yang mereka serahkan itu Tuan, orang syariat itu tidak sampai lah Tidak sampai. Tidak sampai. Bagaimana dia menyampaikan kalau tak kenal dengan Allah? Nah itu. Jadi apabila tidak kenal kepada menerima, dia kan merasa dia yang menerima kan? Iya. Maka apabila dia merasa dia menerima itu dosa. Nah itu dosa, itu melawan Allah. Sedangkan Tuhan mengatakan la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah, kecuali illa billah, kata Al-Quran kan. Nah, kalau kecuali yang disertai oleh Allah baru bisa dia berkuasa. Nah, jadi bagaimana dia menerimanya kalau dia disertai dengan Allah? Nah itu maka langsung pada hakikat Allah yang menerima itu. Nah kalau kenal, maka hadis Rasul mengatakan la takhrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak. Nah walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Jadi sesuatu gerak itu, pelaksanaan itu atas izin Allah. Nah itu dengan kekuasaan Allah. Nah itu baru sampai. Saya izin Tuan, Iya. menyambung cerita tadi Tuan. Iya. Kalaulah di situ Tuan, ada seorang anak kepada ibu atau kepada orang lain, karena mengerti tentang pembayaran fitrah tadi Tuan. Jadi ada niat nak membayarkan fitrah. Di situ niat ada, dan seseorang itu kan tidak mengerti Tuan. Ingin kita membayarkan fitrah itu, kata Tuan tadi, melepas, kan ada mudratnya Tuan ya, diri. Sedang mereka itu
tidak mengerti tentang modal diri. Jadi kita ada punya niat, berarti kalau tidak pun kita bayar, bukan dirinya kena mudrat, tapi diri kita yang kena mudrat. Betul, dan gimana? Karena kita yang mengerti, Karena kita melepaskan hukuman dari diri. Bagaimana tuh? Iya. Jadi memang untuk melepaskan sabahat kita. Sabahat itu dana. Ini Pak, tanyakan. Yang misalkan yang wajib kita bayarkan fitrah itu, kira-kira siapa itu yang wajib membayarkan itu Pak? Misalkan ada seseorang orang tua kita tuh nggak ada lah dananya gitu, Ya. harus kita bayar. Ada kewajiban kita anaknya. Ada kewajiban kita anak. Yang wajib kan anak kita gitu Pak. Iya. Selesai itu orang tua, Keluarga ya Pak. Sudah itu anak. Kalau orang lain kita bayar kan bisa itu aja boleh. Boleh juga. Ya, macam tadi kan ada anak adik itu minta di sini saya bayar yang tadi satu orang. Ya, bisa. Untuk Jadi, kita untuk kita ini saya minta izin sama ayah yang tadi. Biar siapa nih sini kami aja bayar dan fitrahnya gitu. Ada. Asal kasih tahu sama dia kan. Tapi cerita tadi, ada yang sambung cerita Tuhan tadi. Kalau itu tadi kan tidak izin kan ya? Iya. Ini kita tidak minta izin kepada orang, karena orang itu sendiri tidak mengerti. Karena kita yang mengerti, berarti kan kita yang terhukum Tuhan ya, subhat dari Tuhan ya. Iya betul. Subhat ini kita yang kita yang mengerti kan melepaskan subhat tadi. Maka kita tak perlu melapor ke orang tuanya. Betul, kalau memang ada. Hanya ya, pembayar kita dan keikhlasan. Mampu. Mampu. Ya silakan aja. Itu yang saya maksud. Itu. Jadi siapa saja dia tidak terbatas. Tidak terbatas Tuhan ya. Tidak terbatas. Itu kan masalah hati, masalah apa tuh Tuhan yang kena tadi bukan masalah orangnya itu, masalah apa tuh? Iyalah. Perasaan tak enak tuh Pak. Perasaan tak terhukumnya di perasaan tuh. Padahal dirinya tahu itu Tuhan ya. Iya. Ada juga sebahagian penerima itu. Artinya orang-orang tua dulu lah. Misalnya orang berhadir lah begitu kan. Jadi diketahuinya ada satu orang itu memang tidak mampu. Jadi maka tidaklah dia mengeluarkan fitrah. Begitu. Dihadiahi dia itu. Hadiahnya. Dihadiahi dia ini apa? Beras misalnya sekian orang begitu kan? Ataupun 2 orang ataupun 3 orang. Itu diberikannya ke sana. Jadi oleh yang menerima tadi dia kan merasa ada. Karena walaupun diberi walaupun apa itu kan semua datang rezeki dari Allah kan. Itu baru dipetrakannya. Baru diserahkannya. Jadi kalau sudah diterimanya alhamdulillah. Nah jadi ini saya berniat untuk mempetrahi diri saya. Itu langsung langsung. Itu cara dulu banyak yang begitu. Banyak cara itu. Tapi yang model saya tadi boleh juga Tuhan ya, tanpa pengetahuan boleh Tuhan ya. Bisa juga. Itu si penerima. Ini kita kan ini tadi kan kita kan bukan penerima. Bukan penerima. Tapi kita timbul keikhlasan. Iya keikhlasan. Saya pernah juga dulu Pak, pernah menerima itu fitrah orang. Ini pembagian dari musalah, macam mana itu kira-kira itu Pak? Tapi aku nunggu di sini waktu itu Pak. Menerima dari musalah itu. Dari musalah yang apa? Bisa aja terima. Apa itu Pak? Pernah dikasih orang dulu istilahnya mendengarkan itu orang-orang berbagi apa tuh kan fitrah itu. Istilahnya ikut lalu kita pengurus dalam ini. Dikasih orang.
Ini Tuan, kalau bercerita tadi itu Tuan, kalau ini yang udah masuk ke dalam diri kita, kayaknya ini perbuatan sedekah itu bukan lagi suatu kewajiban, sudah menjadi hiburan diri kayak gitu. Hiburan jatuhnya Tuan. Apabila ini tidak terlaksana, diri ini gelisah. Ya betul lah. Nah, jadi udah menjadi hiburan dia. Iya. Lagi pun nuntut ya. Nuntut ya. Nuntut ya. Tapi pernah saya dalam perjalanan itu Tuhan kan, ini macam mana pula itu Tuhan. Dalam perjalanan itu saya ingin melepaskan subahat dari Tuhan. Dalam perjalanan itu contoh saya berikan sesuatu kepada seorang. Habis itu dalam perjalanan ingin melepaskan subahat tadi. Kan sudah terlepas itu Tuhan. Habis itu akal main Nabi sudah terjadi. Akal main ini gimana Tuhan? Jadi berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Tapi rasanya ingin juga melepaskannya Tuhan. Iya betul. Ini gimana dokumennya? Jadi kalau kurang ikhlas dia tergantung. Tergantung Tuhan. Tergantung dia. Nah, itu tidak sempurna begitu maksudnya. Sudah sempurna lepasnya ya. Lepasnya itu. Tapi syariatnya sudah lepas Tuhan. Syariat lepas. Tapi hakikat tidak lepas ya, hakikatnya dia ikhlas. Nah itu, kalau sudah ikhlas, nah itu tidak ada gangguan apa-apa lagi. Ya, kan ada juga istilah ini Tuhan. Kalau ditunggu ikhlas, kapan ikhlasnya? Udah kan? Ada juga istilah itu Tuhan kan? Kapan ikhlasnya? Udahlah, waktu ngasih ikhlas nggak penting sampai sama dia, masa ikhlas juga. Itu izin gue Bang. Jadi kalau masalah pinjam Bang, misalnya ada orang pinjam uang sama kita, dia mengatakan pinjam bukan minta ya, pinjam. Pada saat itu mungkin dia terdesak, dia menjanjikan akan memulangkan. Tapi ditunggu-tunggu, nggak dipulang-pulangkan, sementara dia mampu memulangkannya. Dengan kondisi dia bisa beli itu, bisa bangun rumah ini segala macam. Tapi itu nggak, kita sudah tagih sekali dua, bukan menagih, mengingatkan gitu kan. Juga nggak ada respon. Nah itu bagaimana Bang? Sebenarnya kita itu sudah lepas kewajiban kita. Kita tidak wajib lagi. Cukup satu kali kita memintanya. Nah itu wajib dong. Wajib kita meminta itu satu kali. Tapi apabila tidak ada sahutan dia atau perbuatan dia, itu. Tapi di situ ada juga yang lepas Tuhan, ada juga yang tak menerima juga. Pada diri saya lah, memang itu cerita Abang itu begitulah kejadiannya. Sesuatu, misal sama 1, 2, 3 dan 4. Di situ dia bisa satu bisa terikhlaskan, yang satu tidak bisa terikhlaskan. Bisa perjalanan ikhlas tadi berjalan kan, tidak ada ingatan di situ bagi Tuhan. Yang satu ingat aja dia minta utang kan. Yang satu itu akan tergantung. Karena ingatan itu tetap dia. Tidak mau habis dia begitu kan. Jadi kan ada diiktibarkannya itu yang dimaksud ikhlas itu seperti kita melimpar batu ke dalam air. Enggak ada timbulnya lagi. Tapi kalau masa menimbul lagi, itu bukan batu namanya. Jadi begitu dikatakan ikhlas itu. Karena yang kata ikhlas itu sama-sama tak karena Allah. Itu maka tidak timbul lagi dia. Kalau pada ilmu tak bisa ikhlas makanya. Iya. Ya ilmu itulah, dari ilmu itu datangnya untuk mendapatkan keikhlasan. Manajen Tuan. Iya. Ibu saya kan di Palembang nih Tuan. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah bayar fitrah di sana Tuan, saya bayarkan lagi di sini bagaimana Tuan? Jadi salah satu ada yang jatuh sunat.
Nah itu. Mana yang terdahulu? Nah itu. Yang mana yang terdahulu membayarkannya? Nah itulah yang jatuh wajib. Nah itu. Jadi yang kedua dia jatuh sunat. Jadi mau izin Tuan, maksud saya begini Tuan. Iya. Kalau di sana kan kita nggak tahu Tuan, yang menerima itu apakah dia sudah mengenal atau belum? Nah itu bisa juga. Nah, jadi itu yang kita hukumkan jadi jatuh sunat, jadi sedekah jadinya. Nah itu. Jadi memang ada keraguan kita. Nah jadi itu jatuh sunat ya. Nah itu tidak jatuh wajib ya. Tapi Tuan, kalau berkata tadi Pak Ferry yang mau cerita Pak Ferry Tuan, di situ kita sudah pasti itu menurut pengakuan keyakinan ya Pak ya. Walaupun mereka itu sudah pasti bayar, kita menurut keyakinan kita biasa. Kata Tuan tadi, yang mana yang dulu? Sebenarnya mana yang dulu itu yang jatuh wajib, yang belakangnya itu sunat. Tapi keyakinan saya dia udah dibayarnya. Tapi tetap saya menurut keyakinan saya ini tidak sah. Nah, ini macam mana? Nah, itu. Yang mana yang wajib? Nah, yang wajib ya kita bayar lah. Yang keyakinan kita ya. Nah, jadi yang kita anggap rasanya tidak sah itu jadi jatuh sunat. Oh, jadi jatuh sunat ya? Iya, jatuh sunat ya. Kan tidak berpatokan kepada hukum tadi Tuan ya? Nah, tidak. Nah, itu. Tapi itulah. Tak bisa disiarkan ini, tak bisa dibuka ini umum. itu. Itu. Jadi menantang arus yang besar ini. Macam manapun sebagian besar orang marah. Iya. Itu. Apa ujahan Tuan? Iya. Walaupun kita bilang ini Al-Quran, ini Al-Hadis, tak percaya orang. Tak mau. Tak mau menerima Al-Quran dan Hadis. Kalau sekarang kan bentuk itu ambil zakat itu. Itu saja. Bentuk sosial membentuk. Sulitnya yang cerita Pak Ferry tadi Pak. Bapak tadi mana yang dekat orang kampung kita lah, yang itu Tuan. Sedangkan kita mengerti antara awam dengan yang apa tadi setingkat kita, biarlah mereka membayar fitrah dia ke sana. Tapi karena kita sayang menengok dirinya, kita selamatkan dia, kan begitu Pak ya. Berarti yang jatuh dia sunat, jatuh kita wajib. Iya. Cobalah kalau kita pikir, ya. Kita bayarkanlah fitrah kita tadi, kita serahkan kepada penitia, yaitu amir kan, maka diterimanya. Jadi amir itu hubungan sama kita apa? Ada hubungan apa? Hubungan apa? Tidak ada hubungan. Nah, berarti nggak bisa, tidak ada hubungan. Nah itu maka pemerintahan itu kan. Jadi di waktu ini kan anak surut dia oleh ulama kan. Kenapa? Dari mana jalannya ataupun keterangannya pemerintah bisa menerima sebahagian fitrah ataupun zakat, dari mana jalannya? Tidak terjawab. Ini adalah orang yang punya ikatan, yang punya hubungan, baru bisa disalurkan, baru bisa disarankan. Itu maka dibikin orang itu kali Ramadan, turun kemana-mana kan, gitu, memberikan keterangan, memberikan pelajaran. Itu. Nah dari situlah mereka mengikatnya itu. Itu. Dari situlah mereka punya alasan, punya hak menerima zakat ataupun fitrah itu. Karena sudah ada mereka memberikan pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuk daripada ajaran Al-Quran dan Hadis kepada masyarakat ini. Jadi masyarakat itu berhak memberikan itu zakatnya kepada mereka. Itu alasan mereka. Itu. Maka ada ini sekali Ramadan. Minta izin saya Tuan, minta maaf Tuan. Ya. Teringat saya dulu pernah cerita, dan saya pun waktu masih kecil agak sumbang juga melakukan ambil zakat ini Tuan. Itu ambil zakat itu sebetulnya sejak kapan itu mulainya Tuan?
Tahun 68. 68. Iya. Itu itu ya. Masalahnya kebiasaan di kampung saya dulu, apabila orang memberikan kepada amil zakat, ada pro dan kontranya itu Tuan. Masih beringat saya itu. Iya. Pak, nggak cocok ada ke masjid, nggak cocok. Terus kepada guru ngaji, nah kan itu kan. Iya. Kenapa pada masa itu pro dan kontra? Karena masih tabu di kampung itu Tuan. Iya. Itu ingat aku cerita Langsung dia, langsung mulai juga Pak. Iya. Kenapa itu? Maka ambil zakat itu berapa dadakan kan gitu Tuan. Iya. Tapi sebelum itu tak ada ambil zakat Tuan ya? Ada. 68. 68 Tuan. Siapa yang membuat itu? Anwar Kalimantan. Anwar Kalimantan itu. Itu. Saya tahu betul itu. Gitu. Mengantuk-ngantuk dia duduk di kantor dia kan. Pada saat itu dia menjabat kepala kantor urusan agama Kecamatan Kuala. Iya. Gitu. Macam seperti terkejut dia begitu dapat petunjuk lah begitu kira-kira kan. Wah, kalau begini hebat juga kekayaan umat Islam ini kata dia kan. Iya. Kalau ini zakat fitrah, kalau dapat ini koordinir, wah ini dah tanggung kekayaan umat Islam ini. Jadi sudah itu dibikinnya lah. Itu diperintahkannya lah ke tiap-tiap desa. Jadi di desa kan P3N. Iya betul. Itu. Jadi diapakannya lah kabupati. Diajukan kabupati pada saat itu patuh pula sama dia. Itu. Jadi dulu untuk Langkat aja pertama itu. Iya. Untuk Langkat ini aja Kabupaten Langkat. Tahun 68 itu. Jadi sudahlah diberikanlah surat kepada P3N itu untuk menjadi panitia penerima amil zakat. Maka dikerjakanlah oleh penerima itu oleh P3N itu, maka disetorkanlah ke KUA, kepala kantor urusan agama kecamatan kan. Wah, kalau daerah sana Kuala sana kan daerah perkebunan, berapa perkebunan itu, semua dipotong kantor semua itu, entah berapa muter truk berasnya, belum uangnya. Begitu juga di kami di kecamatan selesai. Saya sampaikan laporan aja. Berasnya uangnya tidak saya sentuhkan. Cuman laporannya sekian penerimaan, sekian pembagiannya. Tuh ngamuk juga dia. Itu kuahnya itu. Ngamuk sama saya. Kenapa? Maka tidak ada setoran kemari. Tak jumpa saya keterangannya. Saya bilang aturan zakat ataupun fitrah yang di kecamatan ini disalurkan ke desa. Jangan yang di desa disalurkan ke kecamatan. Terbalik. Kan terbalik. Itu. Jadi ini sehingga sampai ke pusat sana, disalurkan ke sana. Jadi zakat fitrah yang di pusat kemana disalurkan? Kemana saya bilang? Kemana disalurkan? Zakat fitrah di desa setorkan ke kecamatan. Yang dari kecamatan disetorkan ke kabupaten. Yang dari kabupaten disetorkan kepada provinsi. Provinsi ke pusat. Yang dari pusat kemana? Tidak terjawab sama kuah itu. Tengok aja lah saya jangan macam mana nanti buktinya. Kalau marah pun marah, kalian terserahlah. Cuman nanti macam mana buktinya. Selesai hari raya Idul Fitri adalah barangkali 1 minggu. Anwar Kalimantan, pengapis Pak. Belum ada orang sana itu makan pispa. Dia sendiri. Sudah. Zakat ada fitrah terjadinya. Wah, belum lagi yang diberikannya itu ini tidak ada, yang dibagi bohong semua. Coba yang di kecamatan selesai sampai kami siapa nama kuahnya itu. Diberikannya 37 biji pengeras suara itu. Dulu kan mahal harganya. Gitu untuk disiwakan di tiap desa. Tiap desa ada untuk mik tadi kan untuk siwa. Gitu. Jadi akhirnya menjadi model orang itu berniaga. Itu ditentang oleh para ulama-ulama itu hancur semua.
Tak jadi, gagal. Pada tahun 74 atau tahun 73 itu diajukan orang ke DPR. Nah ini lah kalimat ini. Diajukan ke DPR mana tahu? Bukan ke ulama, dia ajukan ke DPR. Jadi oleh DPR disidangkan, maka dimasukkan menjadi undang-undang. Nah ini maka terjadi ini. Nah, lagi pun coba kalau kita pikirkan, kenapa negara merampas hak agama? Sedangkan agama sudah ada, itu pajak bumi, pajak perniagaan, pajak segalanya sudah ada. Itulah dia zakat dan fitrah di negara. Nah itu kenapa di agama pula diambil? Ini agama hak ulama, bukan hak pemerintah. Nah, kenapa? Maka dirampas itu hak ulama, maka dirampas menjadi hak negara. Kalau negara betul tadi tidak apa-apa juga. Ini bukan. Coba kan bulan puasa ini kan terus siaran. Siapa yang menyiarkan itu? Kepala penerima zakat fitrah, infak dan sedekah di Sumatera Utara siapa? Siapa ini dia? Yang melancarkan waktu Maratua Simanjuntak. Itulah dia. Itu yang di radio tusuk selalu itu. Itu kan mengumumkan itu kan. Kami siap untuk menjemput dan menerima fitrah, zakat, infak dan sedekah saudara-saudara pasti sampai kepada yang berhak. Oh itu pasti dijamin sampai kepada yang berhak. Berhak untuk dia berapa tingkat gedung yang bertingkat? Dari mana gedung yang bertingkat, gaji dari mana diambilnya? Coba. Wah, udah berbahaya. Jadi korunnya itu ya, Pak? Hah? Jadi korunnya itu ya? Iya. Kenapa? Maka menjadi kekayaan dia. Itu adalah hak orang agama. Kalau tidak makan enggak? Enggak. Ya. Iya, itu enggak. Ingat kepada Zat yang Maha Suci. Itu dia. Itu lihat kandeliyah namanya. Jadi nggak perlu dilapaskan, kan? Enggak. Kalau lafaz niat itu niat setak namanya. Niat yang batal itu. Niat bersetak, niat kejuria itu batal semua. Namanya pun lafaz itu, lafaz niat, sunatnya itu. Niat ini di dalam hati, katanya. Bukan dibaca dengan lidah, di dalam hati itu niat. Jadi yang mana yang di dalam hati, yang tiada huruf dan tiada suara. Dalam niat tadi. Yang mana yang tidak huruf, tidak suara, itulah ingat. Ingatan itu ada hurufnya, mana suaranya. Lalu yang berkata-kata dalam hati itu, Bang, termasuklah itu dia.
Apa itu? Yang tentang ingat tadi itu. Yang berkata-kata bukan. Bukan itu. Bukan. Kalau yang berkata-kata dalam hati itu bukan. Itu dikatakan ya tujuh ya tadi. Yang berkata-kata dalam hati itu. Itu pun belum nyampe kan? Iya, batal. Batal. Lihat aja kitabnya Mufatahul Jannah. Baca. Nanti. Dalam kitab Mufatahul Jannah. Lihat itu. Dijelaskannya satu persatu itu. Niat wajibah, niat tujuiyah, niat mukarana hurufiyah, niat kamiliyah. Itu buku itu, Bos. Hah? Buku apa? Mufatahul Jannah. Balik lagi. Baik. Ramai. Haram. Antara Mekah dengan Madinah ada namanya daerah Haramain itu. Haramain ini ya. Ada tuan? Itu juga katanya enggak melewati itu mungkin. Jadi maksudnya Maksudnya yang mau ditanyakan Haramain ini apa tuh? dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Mungkin kalau dimaknakan tuh Itu lah. yang dilarang berhenti ini dari ingatan atau bagaimana? Oh, kepada diri maksudnya. Iya. Kalau kepada diri adalah dari ilmu keiman mana bisa berhenti. Mekah itu kan ilmu, Madinah iman. Mana ada perhatiannya itu. Perhatian sesudah etikat ahli sunnah. Mulai ada perhatian.
kecamatan itu. Kalau hijau. Berarti jasanya nggak dimakan bumi kan? Tidak nah. Karena orang sudah kembali menjadi huruf itu dia, menjadi huruf hijaiyah itu. Jadi misalkan saja seperti batu bata asal daripada tanah dikembalikanlah ke tanah, beberapa ratus tahun saja dia tetap utuh batu bata itu. Walaupun kembali ke tanah tapi tidak mau lagi menjadi tanah dia. Jadi yang dikatakan baiknya itu kan tentang jasmani atau benda bata tadi lah, kalau dikibarkan dia itu baikkah dia kalau termakan apa tidak, apa yang kalau tetap menjadi batu itu apa tidak baik jadinya tentang jasmani tadi itu dia. Karena menurut pandangan syariat asal dia dari tanah kembali kepada tanah, dia menjadi tanah, mesra dia menjadi tanah itu. Kalau pandangan syariat itu yang baik. Dan memang sama-sama kembali, tapi itu tidak mau lagi jadi tanahnya. Itu maka Sayyidina Ali mana berkubur dia. Itu pakaian Sayyidina Ali itu. Kalau ini makanya untuk anak SD yang lebih tahu kesehatan juga Betul. agar anak dari SD yang sabaran untuk kecerdasan.
Iya.